Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Strategi apa yang kita gunakan untuk jualan di GoFood biar laris manis? Jadi menyambut bulan Ramadan ini. Mau tahu kayak gimana strateginya? Jangan kemana-mana, seperti biasa kita intro dulu. Oke, kita masuk yang pertama. Pertama adalah kapan kapan konsumen itu membeli produk kita di saat bulan Ramadan. Kapan ini lebih tepatnya adalah waktunya. Apakah pagi-pagi? Apakah di saat jam 3 jam 4 menjelang mau buka puasa ya, asar, atau bahkan jam 5 atau bahkan maghrib ya, di atas maghrib gitu. Jadi teman-teman harus berpikir lagi produk teman-teman ini kapan sih saat yang paling tepatnya untuk dibeli sama calon customer kita. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh nih, misalnya rumah Naskun. Awalnya sih kita memang sempat cukup pesimis juga, maksudnya dalam arti kata nasi kuning gitu kan, pagi-pagi gitu kan orang pada puasa, tapi ternyata tidak. Nasi kuning itu punya pangsa pasar sendiri yang dia tidak untuk hanya orang yang buka puasa gitu ya, tapi ternyata ada juga yang mungkin non muslim sama yang sedang berhalangan tidak puasa. Jadi sebetulnya tidak terlalu ngaruh untuk nasi kuning. Tapi di jam-jam 3 atau jam 4 ada juga orang-orang yang beli nasi kuning untuk berbuka puasa. Dan kita punya beberapa menu takjil ya, menu takjil yang kita pasang di rumah Naskun. Selain dia jualannya itu yang tadi kalau dibilang, ternyata menu-menu takjil yang ada di rumah Naskun itu di jam 3 jam 4 sore itu perputarannya sangat kencang lagi. Sangat kencang maksudnya. Nah, di luar dugaan juga ternyata pagi-pagi juga menu-menu takjil kita itu cukup laku dan cukup digemari. Gitu. Jadi kita kayak dapat double lah gitu. Jadi ingat, poin pertama adalah teman-teman harus tahu dulu produk teman-teman ini kapan waktu yang tepat untuk dibeli sama konsumen. Jadi juga sudah harus berpikir ke situ. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah lebih tepatnya adalah jenis. Jenis makanan apakah yang tepat untuk calon konsumen kita? Apakah jenis makanan itu sudah ada di menu kita? Contoh, misalnya jenis makanannya adalah tajil ya. Tajil itu maksudnya kayak kolak, biji salak, dan yang lain-lain ya, bubur sumsum dan yang lain-lain. Apakah teman-teman sudah punya menu-menu tersebut? Nah, kalau memang teman-teman belum punya, mungkin teman-teman bisa bikin menu-menu tersebut, menu-menu tajil ya, menu-menu bubur sumsum, kolak dan yang lain-lain. Dan juga bisa dibikin jenis-jenis makanan yang teman-teman bikin paket bundling ya. Paket bundling itu maksudnya makanan dengan minumannya, dengan es teh manis, bisa ditambahkan kurma ya untuk berbuka puasa. Kayak misalnya di menu ayam bakar Mas Kiano tuh ada menu tajil yang dapat kurma plus dapat teh hangat atau air mineral. Jadi jenis-jenis makanan itu teman-teman sudah harus bisa memperhitungkan apakah kita perlu bikin jenis menu-menu baru atau memang nanti strategi apa lagi yang harus dilakukan. Jadi teman-teman harus paham banget dengan jenis-jenis makanan apa saja yang cukup ramai dan digemari di bulan Ramadan. Strategi yang ketiga lebih tepatnya berhubungan dengan strategi yang kedua tadi, dengan jenis makanan. Apakah teman-teman punya jenis makanan tersebut, makanan yang sering dibeli konsumen atau calon pembeli kita di bulan Ramadan, kayak tadi misalnya kolak, bubur sumsum, atau yang manis-manis ya, salad buah dan yang lain-lain lah, menu-menu yang cukup digemari di bulan puasa. Teman-teman punya atau tidak? Nah, pertanyaannya, kalau tidak punya gimana Kang? Kita harus bagaimana nih gitu kan? Apa yang harus kita lakukan di saat kita tidak punya menu-menu tersebut? Apakah kita harus bikin menu baru, menu tajil? Apakah kita bikin menu paket-paket promo atau bundling? Ya, kalau bikin menu-menu paket promo atau bundling, saya rasa teman-teman pasti bisa ya. Cukup tambahkan dengan minuman teh manis, ya kan, atau air mineral, yang menu-menu yang memang cukup mudah untuk diadakan. Kemudian juga harus memikirkan teman-teman adalah jam operasional. Apakah itu sudah harus diubah atau tidak? Nah, ini teman-teman juga harus meriset juga ya, kira-kira jam buka kita harus kita ubah atau tidak. Mengenai tadi jam-jam tersebut teman-teman perlu diubah atau tidaknya menyangkut jam operasional. Nah, pertanyaan yang paling pentingnya adalah
Bagaimana kalau kita tidak bisa bikin menu-menu jenis tersebut? Oke, sama-sama mari kita jawab. Kalau teman-teman tidak punya jenis-jenis makanan tersebut yang sering dibeli konsumen di bulan Ramadan, apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah teman-teman harus buat menu tajil? Apakah teman-teman harus bikin menu paket rame-rame? Atau teman-teman harus rubah jam buka? Tapi biasanya pasti ini akan ada tapi Kang, tapi Bang gitu kan. Akan banyak tapinya sih. Teman-teman juga harus bisa memprediksi di saat kita bikin menu-menu baru atau menu-menu tajil tadi. Yang pasti kan kita juga butuh modal lagi. Terus promosinya harus seperti apa? Gak bisa bikin menunya bang gitu, maksudnya ya karena kan ya bikin menu tajil kayak bubur sumsum, kolak dan kayak gitu-gitu cukup lumayan ribet juga ya, maksudnya ada effort, ada usaha yang harus dikerjakan gitu ya. Nah itu cukup lumayan juga. Kemudian operasionalnya gimana? Terus harus gimana? Pertanyaannya itu kan, bang gimana gitu? Kasih kita jawabannya. Oke, jawabannya cukup simpel. 2 kata. Mari kolaborasi. Hah? Maksudnya gimana Kang? Mari kolaborasi. Oke, contoh. Nah, kalau di brand kita di Rumah Naskun kan kita memang ada ayam bakar Mas Kianu. Kita memang mengeluarkan menu-menu tajil dan kita juga punya brand kopi. Nah, kopi kan untuk buka puasa itu kan agak lumayan nggak semua orang gitu bikin menu buka puasanya itu dengan kopi. Nah, gimana caranya? Kita kolaborasinya dengan brand ayam bakar Mas Kianu dan Rumah Naskun. Kita bikin paket-paket menu tajil yang paket berbukanya itu kopi dan bubur sumsum gitu, atau bahkan kita kolaborasi dengan ayam bakar Mas Kianu atau Rumah Naskun. Menu berbuka puasanya adalah nasi kuning dengan tajil atau nasi kuning dengan es coklat, nasi kuning dengan kopi misalnya gitu. Jadi itulah menu-menu kolaborasinya. Ayam bakar Mas Kianu juga sama, kolaborasinya dengan Rumah Naskun adalah bikin paket-paket berbuka puasa ya, nasi sama ayam tapi dengan ada menu-menu tajilnya. Oke. Bang Didit enak, brandnya punya banyak ini ya, maksudnya ada menu-menu tajilnya. Bagaimana dengan kita? Misalnya contoh aja, kemarin ada pertanyaan, Bang saya jualannya boba, apa yang harus saya lakukan di saat bulan Ramadan? Saya harus bikin tajil, kolak dan yang lain-lain. Itu cukup ribet kan? Bener, pasti ribet. Saran saya tadi jawabannya, mari kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa ya? Teman-teman cari di kota teman-temannya dengan yang dilihat nih, yang pada jualannya misalnya jualan salad buah, jualan tajil, jualan kue-kue basah. Teman-teman ajak kolaborasi gitu kan. Ajak kolaborasinya seperti apa ya? Misalnya tawarin, boleh nggak kita ambil? Misalnya kita beli putus, atau mungkin kita ajakin kerjasama, apakah sistem bagi hasil. Atau kan bulan Ramadan nih banyak banget ya di pinggir jalan yang pada jualan tajil atau bubur sumsum. Coba teman-teman mendekati mereka, tawarin, Bang, Bu, Pak, atau siapapun yang jualan, boleh nggak saya bantu jualan di GoFood saya ambil barangnya, mungkin bisa dititip dulu, atau sistem beli putus. Yang penting akadnya jelas ya teman-teman, asal tidak merugikan pedagang yang lain atau tidak merugikan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kolaborasi. Jadi teman-teman tidak perlu takut juga di saat bulan Ramadan ini, wah repot harus bikin menu baru gitu-gitu. Sebetulnya nggak juga, tinggal kolaborasi aja. Oke, biar nggak lama-lama, saya rasa ini strategi-strategi yang bisa teman-teman terapkan di bulan Ramadan. Ya, tadi dari 2 poin penting tadi, dan 3 yang terakhir ada jawabannya adalah mari kolaborasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.